Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Fixit Hub ingin mempresentasikan hasil tugas besar yang sudah kami kerjakan selama kurang lebih beberapa bulan ini. Jadi di sini kami membuat sebuah website aplikasi yang bertujuan sebagai layanan perbaikan gadget, baik itu HP, laptop maupun perangkat yang lainnya. Bisa ke slide berikutnya, Kang Her. Nah, di sini kami tugas besar FR2 beranggotakan Kang Heri, Kang Siswanto, Kang Diva, saya sendiri Muhammad Siti Rizky, Kang Agis, Kang Yasfa, dan Kang Syaiful. Next. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin kami jabarkan atau yang ingin kami jelaskan, yaitu ada UVV message, analisa customer segment, analisa customer jobs, analisa pain dan gain dari customer, analisa produk kompetitor, analisa value kompetitor. Next. Nah, yang pertama kita mulai dari latar belakang masalah dulu. Beberapa dekade terakhir ini terjadi pergeseran yang signifikan dalam perilaku konsumen yang beralih dari model layanan konvensional ke jasa layanan online. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat peningkatan jumlah pengguna internet yang melebihi 200 juta pada tahun 2021, menciptakan pangsa pasar yang besar untuk layanan online. Selain itu, survei dari Global Web Index menunjukkan perubahan preferensi konsumen dengan lebih dari 80% konsumen global memilih, memesan, dan membayar layanan secara online. Next. Nah, fenomena ini mencerminkan pergeseran konsumen yang signifikan menuju ketergantungan dan adopsi yang semakin besar terhadap layanan jasa online. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada laki-laki dan perempuan berusia di rentang 15-40 tahun yang memiliki gadget, baik itu PC, laptop, HP, dan yang lainnya, di Jawa Barat yang pernah memiliki masalah dalam gadget, ditemukan masalah utama yang sering dihadapi oleh mereka. Next. Maka berangkat dari masalah tersebut, kami berinisiatif membuat sebuah layanan aplikasi, yaitu kami sebut produk kami bernama Fixit Hub. Fixit Hub adalah solusi terbaik bagi pengguna gadget usia 15-40 tahun di Jawa Barat. Kami membantu mereka memperbaiki perangkat elektronik, khususnya gadget, dengan lebih efisien, menghindari kesalahan saat perbaikan mandiri, dan menemukan service center yang terjangkau, kompeten, dan transparan. Fixit Hub berbeda dengan produk kompetitor lain seperti Halodoc yang berfokus pada bidang kesehatan, atau Gojek yang berfokus pada bidang transportasi dan aplikasi sejenis lainnya. Fixit Hub hanya berfokus pada layanan servis gadget. Next. Gambaran umum sistem. Secara umum, sistem ini membantu masyarakat apabila ingin memperbaiki gadget, baik itu laptop, smartphone, handphone, PC, dan lain-lain, secara online tanpa khawatir jarak yang jauh, kompetensi service center, dan kualitas tentunya. Sistem memberikan layanan berupa pelacakan perbaikan, di mana pengguna dapat melihat sudah sejauh mana proses perbaikan yang dilakukan oleh service center. Sistem juga memberikan layanan berupa map agar masyarakat dapat menemukan service center terdekat. Seluruh service center yang menjadi mitra merupakan service center yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Next. Analisa customer segment. Melihat banyak pengguna gadget yang merasa kesulitan untuk mendapatkan solusi saat terjadi masalah pada gadgetnya, seperti masalah software maupun hardware, begitu pula saat mereka ingin melakukan perbaikan gadget ke tempat servis, mereka bingung harus memilih tempat servis yang terpercaya dan terjamin hasil servisnya yang bagus.
Maka untuk mencari solusi di internet pun langkah yang didapat tidak detail, sehingga membuat sulit untuk dipahami. Bahkan bisa membuat kerusakan memburuk ketika pengguna gadget mencoba tutorial yang belum jelas apakah dapat memberikan solusi atau tidak. Next. Lalu di sini kami membuat sebuah demografi atau membuat sebuah customer segment agar bisa lebih mempermudah kami untuk melakukan pelacakan atau analisis segmen, di mana beberapa segmen diantaranya adalah demografik, yaitu semua kalangan yang mempunyai masalah gadget yang disebutkan sebelumnya. Lalu ada geografik, yaitu tempat di mana kami ingin melaksanakan atau menyelesaikan masalah yang ada, itu kami berfokus di Indonesia, tepatnya di Kota Bandung. Lalu ada psikografik, itu masalah yang terjadi pada psikis dari orang-orang yang memiliki masalah seperti malas pergi ke service center dan ragu dalam menentukan tempat service center yang tepat. Lalu yang terakhir ada behavior, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh pengguna. Seperti memilih service center yang kurang berpengalaman dan melakukan perbaikan sendiri yang tidak atau kurang tepat. Next. Analisa customer job. Pengguna gadget memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang memiliki basis pendidikan yang tak sama pula menjadi kendalaan untuk mendapatkan sebuah solusi dalam menangani masalah pada gadgetnya. Pengguna gadget yang beragam ini memerlukan wadah khusus untuk dibantu saat mendapatkan masalah yang ada pada gadgetnya, agar pengguna merasa terbantu tanpa merasa takut gadget mereka semakin rusak. Next. Lalu di sini kami menganalisis spend dan gain customer. Para pengguna terkadang memiliki atau mengalami masalah pada gadgetnya, baik hardware maupun software. Namun terkadang customer merasa takut menemukan service center yang tidak tepat karena informasi yang minim, sehingga khawatir gadget malah tambah rusak setelah diperbaiki. Untuk mendapatkan solusi terhadap masalah pada gadgetnya, customer ingin mendapatkan solusi yang cepat, tepat, dan juga bergaransi. Fixit Hub dapat membantu mereka memperbaiki masalah elektronik khususnya gadget dengan lebih efisien, menghindari kesalahan saat perbaikan mandiri, dan menemukan service center yang terjangkau, bergaransi, kompeten, dan transparan. Next. Nah, di sini kami menganalisis beberapa produk kompetitor. Di antaranya ada Halodoc. Halodoc itu aplikasi kesehatan yang memberikan solusi baik itu obat-obatan maupun konsultasi dengan dokter. Lalu ada Gojek. Gojek ini bukan hanya aplikasi penyedia layanan transportasi, pesan antar, makanan, logistik, pembayaran, dan kebutuhan sehari-hari. Gojek juga mempunyai misi sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang terakhir ada Perbaikin. Perbaikin adalah aplikasi penyedia layanan jasa servis elektronik yang dapat dipanggil ke rumah untuk melakukan perbaikan. Next. Maka dari analisis value of competitor, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Fixit Hub. Fixit Hub dari segi pemasangan itu mudah diinstal dan simple. Secara tampilan juga mudah dipahami karena berbentuk web, jadi tidak terlalu perlu menggunakan instalasi berbagai macam. Yang kedua, fokus dalam bidang perbaikan gadget. Karena kami berfokus pada masalah perbaikan gadget, jadi kami tidak menerapkan atau menambahkan fitur-fitur yang sekiranya tidak berhubungan dengan apa yang kami ingin tuju. Lalu yang ketiga, dapat memilih teknisi yang akan melakukan perbaikan gadget. Seperti yang disinggung sebelumnya, dalam Fixit Hub kami memiliki beberapa mitra yang sudah terjamin berkompeten dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, sudah pasti bergaransi karena yang kami incar adalah kepuasan pelanggan. Apabila pelanggan tidak merasa puas, maka kami akan memberikan garansi.
Sementara itu, produk kompetitor yang pertama, belum ada yang memberikan layanan jasa servis yang berfokus pada gadget saja. Next. Berikutnya ada bisnis model. Yang pertama ini ada prosedur perbaikan gadget dengan memanfaatkan internet untuk mencari solusi masalah. Secara garis besar, diagram ini menjelaskan bagaimana seorang user dalam mencari solusi menggunakan internet. Biasanya user akan menelaah atau menganalisis masalah yang dideritanya. Bisa itu berupa software ataupun hardware. Setelah user merasa sudah mengetahui apa yang menjadi masalah dalam gadgetnya, maka user langsung mencari informasi yang ada di internet. User melakukan penyaringan beberapa informasi yang sekiranya dapat membantu untuk memperbaiki gadgetnya. Setelah dirasa cukup, maka user akan mencoba mengimplementasikan hasil dari pencarian dari internet tersebut. Apabila hasil yang dilakukan atau yang dikeluarkan dari internet ini dirasa belum cukup puas, maka user akan mencari informasi lain yang sekiranya tepat untuk memperbaiki gadgetnya. Namun jikalau dirasa hasilnya sudah cukup, user akan berhenti untuk mencari informasi kembali. Next. Lalu yang kedua ada prosedur untuk memperbaiki gadget di tempat servis atau toko servis. Secara umum, kurang lebih user sama seperti memperbaiki secara mandiri, user akan menganalisa dulu apa yang menjadi kendala atau masalah di perangkat elektroniknya. Setelah itu, user akan mencari tempat servis yang sekiranya dekat atau dapat terjangkau dari tempat tinggal user. Setelah itu, user akan mencari atau mengunjungi tempat servis itu dan berkonsultasi dengan pihak service center. Setelah berkonsultasi tentang masalah dan juga hal yang lain, service center biasanya akan memberikan harga untuk layanan yang mereka berikan. Setelah mereka bernegosiasi dan menemukan persetujuan, maka user akan memberikan perangkatnya untuk selanjutnya diperbaiki oleh service center. Setelah menunggu beberapa lama, maka hasil perbaikan dapat dirasakan oleh user dan service center pun menerima pembayaran. Setelah itu user pun kembali ke kediamannya di rumah. Next. Lalu di sini ada beberapa hasil virality dari kami. Yang pertama ada dari Kang Her yang mengupload di Snap WA atau status di WhatsApp, lalu dari Instagram. Dapat dilihat untuk WhatsApp sendiri dilihat oleh 41 pengguna WhatsApp. Lalu di Instagram sendiri dilihat oleh 72 user. Next. Lalu yang kedua ada hasil virality dari Kang Siswanto yang mengupload di Instagram dan dilihat kurang lebih oleh 98 user. Next. Lalu yang selanjutnya ada virality dari Teh Dini yang mengupload di Instagram dan dilihat kurang lebih 86 pengguna Instagram. Next. Lalu untuk selanjutnya ada Kang Saiful yang mengupload di Instagram dan juga di WhatsApp. Untuk di Instagram sendiri dilihat sampai 147 pengguna Instagram dan WhatsApp sendiri dilihat oleh 85 pengguna WhatsApp. Next. Lalu yang selanjutnya ada dari Kang Yasfa yang mengupload di Instagram dan dilihat kurang lebih 74 user Instagram. Next. Lalu ada dari saya sendiri yang mengupload di Telegram dan juga di Instagram
Maaf, di WhatsApp, untuk WhatsApp sendiri dilihat oleh 20 orang, dan untuk di Telegram sendiri dilihat oleh 14 orang. Next. Untuk video demonya sendiri sudah di-upload di YouTube-nya Kang Diva. Untuk selanjutnya dapat dicek di YouTube tersebut. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun dari presentasi yang kami sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili kelompok menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.